Redia Asep. Kota Redia Asep. Lokasi budidaya ikan lelenya tepatnya di Tegal Danau. Iya, kampung Tegal Danau. Oke, jadi saya akan bertanya tentang bincang-bincang sesuai dengan manajemen operasional. Pertanyaan pertama, gimana strategi operasional dalam membudidayakan ikan lele? Ya, strategi operasional awalnya pasti dari pembibitan dulu ya. Ya, pembibitan, persiapan kolam sama persiapan indukan. Terus habis itu baru pemijahan, habis itu baru penebaran bibitnya. Ya. Mungkin dari strategi operasional tersebut ada nggak produk unggulan yang abang pelihara gitu, seperti ikan yang unik apa gimana? Kalau produk unggulan sini ya pasti bibit lele Sangkuriang ya, karena paling utama itu. Kalau yang kedua sih ada bibit nila juga, ya tapi yang paling utama sih bibit lele. Kalau pemilihan prosesnya gitu, kalau misalnya pemilihan proses dalam pembudidayaan sekarang ini kan abang bukan fokus di ikan lele, pasti ada di ikan lainnya. Pemilihan prosesnya ini dalam penggabungannya gimana sih? Kalau misalnya kolamnya yang udah terlalu banyak, contoh di sini ada lele, ada ikan nila, itu caranya gimana? Ya paling pasti kalau lele yang menila nggak bisa satu kolam ya. Ya paling ntar kalau nila tuh di kolam-kolam jaring ini, kalau lele lebih ke kolam semen yang di atas nih, buat lele semua dipisah jadinya. Ya. Kalau untuk manajemen kualitasnya, Nah, kalau manajemen kualitas itu tergantung dari pasti indukan lelenya sendiri kan. Kalau indukannya kurang berkualitas pasti anaknya juga jelek juga. intinya dari Ya, si bibit lah. ya. Intinya dari indukannya sama kayak ngasih makan indukannya juga yang vitaminnya bagus. Ya. Ada nama lainnya dari bibit apa indukan yang bagus itu kayak lele super apa gimana gitu kan? Ya kalau ini dia hitungannya biasa dipanggil tuh indukan F2. Ya. Indukan F2 ya. Ya, yang ada sertifikatnya dia. Nggak sembarangan indukan nangkep di mana terus jadiin indukan nggak bisa. Iya. Benar. Pasti ntar kualitas bibitnya juga beda sama yang indukan yang bagusnya. Nah kalau di sini kan mungkin lokasinya masih banyak lahan kosong ya Pak. Nah dari Masnya sendiri untuk menganalisa lokasi untuk berjalannya pembibitan ini seperti apa gitu? Mungkin dari segi kayak tadi Mas bilang kolamnya dari tanah ini pertama itu seperti apa? Menganalisa lokasinya. Ya kalau lokasi sih sebenarnya kalau lele semua lokasi bisa ya buat budidaya. Mau di kolam tanah, di kolam semen juga bisa, kolam terpal juga bisa. Itu mah tergantung kita sendiri aja mau milihnya yang mau terpal, mau semen, kalau nggak mau tanah, kalau buat pembesaran. Kalau lokasi semua lokasi bisa sih kalau buat lele. Kalau kan ada itu ya, kalau pemeliharaan ikan dari cara treatment airnya itu berpengaruh nggak sama peliharaan selanjutnya? Iya kalau buat ikan sih emang berpengaruh. Kalau kolam pasti treatment air dulu, kalau nggak bisa air baru diisi langsung diisi ikan tuh pasti ikannya pasti mati. Iya minimal di treatment dulu lah, seminggu lah bagusnya, sampai air udah siap baru dimasukin bibit ikannya. Kalau dalam pembibitan seperti ini pemberian makannya atau apa gitu dalam satu hari itu berapa kali? Biasanya bagusnya tuh sehari 3 kali, pagi, sore, sampai malam kalau lele. Iya. Kalau nila tuh sehari bisa 5 kali biasanya, karena dia lebih sering, dia paling 2 jam 3 jam sekali kasih makan sedikit-sedikit. Tapi tergantung sih, ada yang sehari 2 kali, beda-beda. Nah mungkin Mas udah lama ya bukanya, atau berapa tahun sih udah buka budidaya ikan lele? Apa kelemahan dan kelebihan dalam budidaya? Ya paling lele pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Ya kelebihannya tuh lele pasti dia lebih gampang buat di budidaya daripada ikan lain-lain kayak nila kan harus pakai mesin aerator. Kalau lele kan di kolam biasa nggak perlu pakai mesin juga hidup. Ya paling kalau kekurangannya tuh lele biasanya dia lebih ke kanibal. Iya jadi harus sering sortir ikan yang kalau kayak telat sortir 2 minggu 3 minggu nggak disortir tuh pasti ikan yang lainnya pasti tambah sedikit. Iya karena dia kanibalnya cukup tinggi kalau lele, harus dipisahin lah yang gede sama yang kecilnya. Di sini terdapat berapa kolam? Kalau sini kalau kolam khusus lele atau nilainya gitu?
Kalau lele tuh ada 12 kolam. Kalau nila ada 4 jaring lah. Iya. Jadi oke guys, sekian dari presentasi kami dengan usaha budidaya lele yang kedua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih buat Pak. Terima kasih. See you. Oke, udah. Itu aja sih Bang. Jadi kadang kan kalau misalnya kami kan lagi belajar manajemen ya, kalau dari kita kesana banyak yang macam usaha gitu. Jadi mungkin si dosennya bikin apa namanya, bikin kelompok yang banyak, punya usaha apa yang bisa mereka realisasikan. Jadi kami ada yang bengkel, ada Iya. Tergantung kelompoknya maunya wawancara di bidang apa gitu. Karena kalau semuanya ke fokus ke kayak budidaya juga Iya. banyak yang sama jadinya. Kurang variatif lah itu kan. Iya, beda-beda semua kan. Makanya cuma kemarin sama teman kan nyariin ya usaha kita gitu kan. Aku inisiatif yang pertama usahanya di belakang rumah. Si tulang kan agak ini ngomongnya ya, jadi bisa lah satu. Nah makanya saya bicara bang terus kan, abang juga udah berpengalaman gitu ya. Saya nanya sama abang, kalau teman-teman yang lain saya rasa ada yang pembibit juga, cuman udah valid ya. Oh, ada yang lain juga. Iya, maksudnya udah tutup gitu, udah bagus ya. Daerah sini juga. Iya. Jadi makanya kita mesti tulang kan mesti terus ya. Nah, ini udah lumayan juga nih Bang lelenya Bang. Udah pada gede. Iya. Kemarin udah 2 kali manggang kalau nggak salah. Iya. Jadi disortir sama si tulang kan. Udahlah yang pertama kita buat makan-makan kita aja lah ya. Ya nggak apa-apa lah. Iya. Yang penting udah tahu aja tulang cara treatment airnya. Yang penting batasi airnya. Kalau air udah bagus mah ikan pasti hidup-hidup Nah, aja. itu kan sering kan Bang. Jadi minggu akhir-akhir ini kan sering hujan ya. Setelah hujan itu kan air naik. Iya. Tulang kan bikin terpal. Selangnya itu kan yang bisa contoh ada batasan airnya Iya. gitu kan. Jadi kalau sering pas selesai hujan itu kan pada naik semua itu kenapa? Oh, itu biasa kembung dia. Oh, Kalau bisa kebunnya karena air atau karena makanan? biasa kan kalau hujan kan cuaca dingin. Iya, air yang di kolam dingin nih. Pasti ikan pada naik ke atas tapi pada mati kan? Kalau mati nggak ada. Nah, iya Jadi balik. si tulang di situ langsung ngembang, nggak tahu apa dibuat dia atau dikasih kumulasi lagi Iya. atau gimana. Kalau bisa ya dikasih garam kosong lagi. Iya. Jadi dengan Bapak Raja Lubis, di mana usaha UMKM budidaya pasar lele ini dia membuat 2 kolam dengan sistem fermentasi atau ya campuran dengan obat-obat alamiah dengan fermentasi air kayak bergabung dengan baik. Saya akan bertanya kepada Bapak Raja Lubis tentang strategi operasional dalam pembudidayaan ikan lele. Gimana Pak? Maksudnya perdagangannya. Iya. Kalau dalam sistem perdagangannya kita harus selalu mengikuti harga pasar. Dan ukuran per kilonya ekor. Kalau buat pecel lele itu 9-10 kilo, 9-10 ekor sekilo. Kalau buat rumah tangga itu 7-8 sekilo. Buat yang pertanyaan kedua itu di desain produknya kan, contoh kayak bahan unggul atau piaran yang unggul supaya Kita harus milih lelenya sehat dari kulit, dari bentuk tubuh. Jangan kita ambil bibit yang gede kepala, dia harus sehat, terus seimbang, balance hubungan kepala dengan badan. Terus kulit tidak berjamuk, kulit tidak berjamuk. buat ini 9 proses dalam pembudidayaan seperti ini gimana Pak? Prosesnya mulai dari pembibitan dan fermentasi air. Kalau kecepatan saya lagi mengalami pembesaran, belum pembibitan karena saya nggak punya area. Kalau dalam pembesaran ini kunci utamanya 2 minggu kita sebelum memasukkan bibit ke dalam kolam, kita harus membuat wadah seperti terpal terpal. Terus air harus ditreatment dengan E4 atau dicampur dengan formulasi.
Karena ini 4 pabrikan ini bisa sih campur sini, tapi lebih efektifnya kalau dicampur dengan gula merah, didiamkan selama 3 hari, terus formulasi itu bereaksi menjadi bakteri yang memakan bakteri, dan bakteri yang kita olah ini memakan bakteri atau sisa-sisa makanan dari ikan atau sisa-sisa kotoran dari ikan menjadi makanan buat ikan. Jadi prosesnya saling memakan, menguntungkan. Terus kalau formulasi ini tujuannya satu, sampai menimbulkan bakteri yang positif, dan dua, menghilangkan bau. Dimana nggak bau air kalau banyak bakteri jahatnya. Jadi setelah dimakan bakteri yang positif ini, air jadi sehat dan nggak bau, ikan pun sehat. Itu kunci buat kalau main lele, kalau ikan darat atau air tawar, air tidak boleh bau, mau warna apapun dia, yang penting tidak bau. Kalau sistem penjualannya gimana? Kalau penjualannya kita mengikuti pasar, kita cari pelemparan pasarnya, dan mungkin mudah-mudahan lah dari kita masukkan bibit, kalau mereka lihat ikan kita sehat, ini sudah banyak yang minta. Bahkan dari warung, dari pasar tradisional, dari minta ikan kita. Bahkan kalau boleh kita punya banyak lahan, kita jualnya per kintal atau 100 kilo. Naikkan ke lapangan dengan harga sekitar 3.000 di bawah harga di pasar. Kalau di pasar 5.000, kita lihat barang mereka di 2.010. Jadi atas pertanyaan kita mungkin dari kelebihan atau kekurangan dari Kalau kelebihan kolam terpal, kita bisa mengontrol air dengan cepat. Kita bisa menambahi atau memproses air dengan cepat. Beda dengan kolam, kita memanen ikan lebih cepat karena kolamnya kecil. Tapi kalau kelemahannya itu kita butuh air, karena air itu tidak mati. Dia sebenarnya di sini kita harus rajin men-treatment air, merawat air. Baru kalau bentukannya kolam terpal, dia gampang disortir. Kalau di kolam, gimana mau bikin kolam semua segini? Terus kalau ketinggian airnya, pembuangan airnya susah. Kalau gini 10 menit tinggal sortir. Kalau ikan lele harus disortir per 2 minggu agar tidak menimbulkan kanker. Itu gimana? kalau itu kekurangannya, kalau tadi kan kelebihan. Kekurangannya. Kalau kekurangannya jadi ini, kita kan tidak mempunyai sumber air mata air kalau di rumah atau di lahan di kosong. Di kolam kan tinggal ngalirin. Tapi kalau kita rajin treatment air, dia nggak banyak makan air. Dia cuma membuang per minggu itu 1/4 dari air dan menambah dengan air baru. Kelemahannya itu ukuran kolamnya dibatasi jumlah ikannya, per meternya 2 ekor per meter. Mudah-mudahan saya biara 350 meter ekor per meter. Jadi semua kalau yang tidak mengerti, kalau pemula jangan, jadi banyak yang mati. Cukuplah pertanyaan saya Pak ya. Jadi oke guys, jadi ini Ini kalau formulasi, nggak dikurangi dengan obat-obat pakannya. jadi dari pentritemenan air kita punya obat-obatan yang namanya M4 dan akrilapodium, obat jamur dalam sebuah dunia peternakan. Jadi inilah ikan lele yang saya wawancarain dari budidaya UMKM budidaya ikan lele. Terima kasih. Hasil dari wawancara dari 3 tempat usaha bisnis di atas, kita bisa mengetahui bahwa setiap UMKM memiliki manajemen operasionalnya masing-masing, tergantung dengan visi dan misi UMKM itu sendiri. Tanpa manajemen operasional yang benar, bisnis usaha tidak mampu bertahan. Alasannya, bisnis usaha bertahan atau tidak bergantung pada manajemen operasionalnya. Manajemen operasional meliputi strategi operasional, desain produk, pemilihan proses, manajemen rantai pemasok, manajemen kualitas, forecasting, manajemen persediaan, rancangan pekerjaan dan pengukuran kerja, penjadwalan kerja, dan perencanaan kapasitas. Adapun saran yang dapat diberikan kepada 3 usaha budidaya lele di atas adalah:
mempertahankan mutu produk budidaya lele, serta meningkatkan pelayanan. Mempertahankan mutu produk dengan cara mempertahankan pemeliharaan budidaya lele yang berkualitas dan menjaga kebersihan lingkungan produksi. Sedangkan untuk peningkatan pelayanan dapat dilakukan dengan cara bersikap ramah dengan pelanggan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Demikian hasil wawancara kami dari mata kuliah Manajemen Operasional. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam perkataan dan perbuatan. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang baca lu semua kan? Ini suaranya jelas nggak? Kita dulu ya, coba deh. Kalau nggak jelas pakai tambahan tempat usaha bisnis di atas, kita bisa mengetahui bahwa setiap UMKM memiliki manajemen operasionalnya masing-masing, tergantung dengan visi dan